warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Trinitasari, NPM 205400001. Saya dari kelompok 1 atas nama Tommy Digomanan Siagian dengan NPM 2540003. Kenalkan, nama saya Diviki Muhammad Rizal, NPM 205400004, berarti di SD 01. Perkenalkan, nama saya Adhaini Dinda Solikah, NPM 205400006. Perkenalkan, nama saya Wahistianisi dari kelompok 1 NPM 205400007. Nama saya Adela Gita Pradesta, NPM 2054008. Kalau menurut saya, mutu pendidikan di Indonesia saat ini tuh kualitasnya masih rendah. Nah, hal itu bisa dibuktikan dengan masih adanya ketimpangan antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Kalau misalnya tuh sekolah negeri kan muridnya banyak, jumlah gurunya sedikit. Nah, hal itu bisa mempengaruhi kualitas pendidikan. Selain itu, di sekolah swasta, kualitas pendidikannya itu biasanya lebih baik daripada sekolah negeri karena jumlah muridnya sedikit dan guru yang mengajar pun memadai. Menurut saya di Indonesia ini masih kurang baik ya, karena di sini kita masih menemui berbagai masalah, contoh seperti masalah secara langsung dan secara media. Sama sekali belum. Karena apa? Yang pertama, belum ada pemerataan khususnya pada sarana prasarana, yakni yang berada di perkotaan dan berada yang di pelosok. Yang di perkotaan itu banyak sekali sarananya, bahkan apa yang diminta sama siswa itu selalu ada. Sedangkan di pelosok jangankan sarana prasarana, ada meja dan kursi pun itu sudah sangat bersyukur. Kemudian yang kedua, ketidakseimbangan antara sekolah negeri dan swasta. Karena apa? Sekolah negeri itu biasanya biayanya itu kecil, sedangkan biaya untuk sekolah swasta itu sangat besar. Bisa dikatakan sekolah itu bisa dijadikan lahan bisnis untuk mereka yang memiliki kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, itu pendidikan di Indonesia hanya mementingkan nilai, bukan hasil ataupun prosesnya, itu tidak sama sekali tidak dilihat. Yang penting nilainya. Contohnya saja KKN. KKN itu kita lihat berapa KKN-nya. Kita misalkan KKN itu ada yang 78. Kelas 10 SMA itu KKN 78. Realnya bagaimana? Nilai matematika untuk 78 itu sangat mustahil untuk umum. Pendidikan yang berkualitas menurut saya yaitu pendidikan yang sudah tidak kita temui berbagai masalah seperti jawaban nomor 1 tadi. Menurut Anda, apakah mutu pendidikan di Indonesia sudah baik? Kalau menurut saya, mutu pendidikan di Indonesia saat ini tuh kualitasnya masih rendah. Nah, hal itu bisa dibuktikan dengan masih adanya ketimpangan antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Kalau misalnya tuh sekolah negeri kan muridnya banyak, jumlah gurunya sedikit. Nah, hal itu bisa mempengaruhi kualitas pendidikan. Selain itu, di sekolah swasta, kualitas pendidikannya itu biasanya lebih baik daripada sekolah negeri karena jumlah muridnya sedikit dan guru yang mengajar pun memadai. Terus yang kedua itu ada tidak meratanya atau terjadi ketimpangan pendidikan di antara Pulau Jawa dan di luar Jawa. Kalau semisal di Pulau Jawa kayak semisal di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, itu kan kota-kota besar. Jadi kualitas pendidikan di kota-kota besar tersebut tinggi. Tapi kalau semisal
di luar Jawa, kayak misal di Medan, di Sulawesi, di Sumatera, itu biasanya mereka kesulitan dalam mengakses pendidikan karena adanya infrastruktur atau sarana prasarana pendidikan yang tidak memadai. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang menciptakan generasi bangsa yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang diimbangi dengan moral yang baik, iman dan takwa. Bukan menciptakan generasi yang hanya menciptakan robot-robot pekerja yang hanya bisa diperintah tanpa mempermasalahkan apakah itu benar ataupun tidak. Contohnya saja orang-orang yang koruptor. Nah, kita tidak bisa membahas koruptor itu siapa saja, yang penting koruptor itu adalah orang-orang yang cerdas. Tetapi apa? Dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa diimbangi iman dan takwa, sama. Dia masih mengerjakan, melaksanakan, menjalankan apa yang salah tersebut. Yang penting itu adalah menguntungkan dirinya sendiri. Yang pertama, kurikulum. Ubahlah dulu kurikulum. Nah, kurikulum yang ada di Indonesia bagaimana? Kurikulum di Indonesia itu banyak sekali. Bisa dikatakan kurikulum yang lama belum dikuasai oleh guru, sudah ganti kurikulum baru. Misal KBK. KBK itu, nah, ada guru yang belum memahami semua proses KBK dari awal sampai evaluasi. Tetapi sudah keluar lagi kurikulum apa? Kurikulum yang membahas tentang evaluasi. Bisa dikatakan yang KBK itu belum selesai, belum dipahami, tiba-tiba KTSP sudah muncul. KTSP juga belum dipahami, tiba-tiba K13 muncul lagi, dan yang sekarang itu adalah K13 revisi. Kemudian peningkatan mutu guru. Nah, mutu guru ini sangat penting karena banyak sekali sekarang ini di sekolah itu tanpa melihat mutu guru. Yang penting ada gurunya, berarti ada pengajarnya. Bahkan beda jurusan pun langsung diterabas saja. Terus mensejahteraan guru. Nah, kesejahteraan guru ini sangat minim sekali. Karena apa? Guru saja berapa gajinya, apalagi guru honorer. Yang SD guru honorer sekitar 350 per bulan, itu pun dibayarkan 3 bulan sekali. Sejahtera dari mana? Sangat jauh sekali. Itu sebabnya apa? Guru tidak bisa fokus ke sekolah. Dia akan berusaha mencari sampingan supaya apa? Bisa menutupi kebutuhan rumahnya. Dan yang terakhir, sarana prasarana diperbaiki, dan terus sama yang terakhir lagi adalah kurangi korupsi. Itu yang paling penting. Untuk meningkatkan upaya pendidikan di Indonesia, kita harus rajin belajar, baik itu di rumah maupun di sekolahan. Kontribusi untuk berikan untuk Indonesia yaitu kita harus benar-benar rajin belajar, yang pasti nomor satu. Yang kedua, mungkin kita harus memberikan semangat kepada sesama teman ataupun kepada adik ataupun kepada kakak yang masih sekolah atau kuliah, supaya kita bisa menjadi murid atau mahasiswa yang berkualitas. Yang sudah saya berikan insya Allah menjadi seorang pendidik yang menciptakan generasi yang tidak meninggalkan iman dan takwanya, selalu membawa itu kemanapun bekerja, dan berusaha menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bukan berupa karyawan. Menurut saya langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu lebih selektif lagi untuk melahirkan bibit-bibit guru-guru yang baru, karena dengan selektifnya untuk melahirkan bibit-bibit yang baru, disitulah pendidikan berkualitas itu akan mulai lahir. Yakni perubahan kurikulum tadi, kemudian mutu guru, sarana prasarana, kesejahteraan, sama yang terakhir adalah kurangi korupsi.
Itu saja, demikian dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan di Indonesia belum termasuk ke dalam pendidikan yang berkualitas. Dapat kita lihat dari berbagai macam perbedaan yang ada, seperti 1. Kurang meratanya